Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Efrata Bandung. Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Efrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Efrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita secara online dan kita terus berdoa kepada Tuhan, biarlah kita dapat segera bersama-sama beribadah kembali di gereja kita. Baik, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1 dan 2 dan juga ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari bersama-sama kita akan menaikkan nyanyian dari nyanyian pujian nomor 126, Kasih Besar. Kasih besar sungguh besar di dalam kehidupan, kasih Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita, dan mari kita akan bersyukur untuk kasih-Nya. Kasih dari Tuhanku, puji syukurku seru, oh penuhi hatiku, kasih besar. Yesus masuk dunia,
Benar ya Bapa, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah rela datang ke dunia ini untuk menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kami, dan kami bersyukur karena kami merupakan pilihan, umat pilihan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap pujian kami, penyembahan kami, hormat kami. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Meskipun kami masih beribadah secara online, namun biarlah berkat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan senantiasa kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus mengagungkan dan meninggikan namanya, dan kita nyatakan bersama-sama, hanya pada kaki salib Yesus saja kita berlindung. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu, salibmu Tuhan, Salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, ku ingat korbanmu dalam jalan hidupku, ku kenang selalu. Pada kaki salibmu, ku tetap percaya, hingga dalam surga kelak jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita bersyukur bersama-sama oleh karena Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yesus kasih padaku.
Mari kita nyatakan bersama-sama, Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus mati bagiku, mati bagiku. Surga buka pintumu, hutang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Mari dengan iman kita katakan bersama-sama, Yesus selalu sertaku. Selalu sertaku sepanjang jalan hidupku. Nanti ku bersamanya dalam surga yang indah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga kita akan berdoa untuk gereja kita. Mari kita akan naikkan pujian di tempat yang lebih tinggi. Ku tempuh jalan meninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi, menuju
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan akan memberkati kehidupan kita, akan mengingatkan kita, menegur kita, dan juga biarlah kita akan senantiasa siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Di altarmu. Di altarku menyembahmu. Di altarmu menyembah. Di altarku menyembahmu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah secara online. Kita percaya bahwa perlindungan Allah, penyertaan Allah yang senantiasa melingkupi kita semua. Dan kita berdoa untuk beberapa waktu ke depan kita boleh kembali beribadah bersama-sama, berkumpul di gedung gereja. Tolong kita doakan terus supaya sungguh pandemi COVID-19 ini segera untuk berlalu, ya. Nah, Saudara, pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Menjelang Paskah ini saya ingin berbicara tentang kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kasih Yesus Kristus seperti apa? Mungkin kita sudah tahu dan bahkan kita hidup di dalam kasih Kristus. Namun, apa yang sebenarnya kita lihat di dalam kasih tersebut?
Saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi ini kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku, kalau kita ada di dalam dunia ini, kasih siapa yang paling besar? Orang sekali mengatakan kasih orang tua kepada anaknya. Atau bahkan lebih spesifik, kasih ibu yang begitu mengasihi anaknya. Karena apa? Karena dia mengandung selama 9 bulan dan dia melahirkan sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Itulah kasih ibu. Tapi sejauh mana kita juga melihat banyak kasus dalam dunia ini. Ada juga seorang ibu yang membunuh anaknya. Terkadang tragis. Kok bisa seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, tega untuk melakukan semua itu? Nah, Bapak, Ibu dan Saudaraku, kita melihat ada kasih yang sempurna di dalam dunia ini, yaitu kasih Yesus Kristus yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu, dan itu akan berkelanjutan sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dan kita bisa melihat bahwa tidak ada kebenaran di dalam Alkitab yang menancap sedalam dan sekuat dan semantap, bahkan selembut kasih Allah melalui Yesus Kristus. Atau lebih spesifik lagi, melalui kasih Yesus Kristus. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, kasih ini dinyatakan. Kita melihat dari Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Di saat yang dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya apa? Kasih yang kekal, kasih yang tidak ada ujungnya. Selama-lamanya dia mengasihi manusia. Terkadang mengasihi oleh karena dia dikasihi. Ketika dia dibenci, dia mulai membenci orang lain. Gigi ganti gigi, gitu kan? Seperti apa? Banyak orang mengasihi oleh karena dia dikasihi. Tetapi kita bisa melihat kasih Allah tidaklah demikian. Sekalipun kita terkadang keluar dari kasih Allah, tetapi Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Itulah kasih yang luar biasa. Itulah kasih yang sempurna. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, saudara. Rasul Yohanes, dia menulis tentang kasih Tuhan kita kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 tadi dikatakan, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah Ia mengasihi mereka sampai, tadi dibilang sampai kesudahannya. Ini satu hal yang luar biasa. Sampai kesudahannya dia tetap mengasihi. Dan Rasul Paulus juga menulis di dalam Efesus mengenai kasih Kristus bagi kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Rasul Paulus mengingatkan kita, mari hidup
di dalam kasih. Seringkali banyak orang Kristen berkata tentang kasih, tetapi kenyataannya mereka tidak mengasihi. Bukankah itu bertentangan? Bukankah itu hanya manis di bibir, tapi ternyata dalam hati masih punya kebencian, iri hati, dengki, bahkan akar pahit, tidak bisa mengampuni? Mari kita selidiki. Terkadang kita berkata, ayo kita mengasihi, ayo sebab kita tahu itu adalah dosa, tapi kita masih tetap melakukannya. Karena mungkin kita berdalih, tidak ada Pak, tidak ada orang yang tidak pernah membenci, tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Iya, saya katakan iya. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, perubahan itu terjadi. Kita bisa mengampuni, kita bisa untuk mengasihi, bukan karena kekuatan diri kita, tetapi Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Itulah yang memampukan saudara dan saya. Jadi saudara, ketika kita mengasihi, saya percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Oh, karena saya hebat, karena saya bisa. No. Tapi karena kelemah lembutan hati kita. Oleh karena Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni. Karena kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita, menebus kita. Sebab itu Rasul Paulus katakan hidup dalam kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, sekarang tidak ada keraguan lagi sedikit pun. Kristus mengasihi kita. Mari kita melihat kasih Kristus yang begitu besar, sebagaimana tersingkap di dalam firman Tuhan. Kita bisa melihat nanti, ada beberapa poin yang akan kita lihat tentang kasih Tuhan Yesus. Dan saya berharap kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kasih Yesus Kristus adalah kasih pribadi. Kita lihat dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini jelas berbicara tentang pribadi, tentang orang, tentang individu. Dan yang kedua kita lihat dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini yang mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jelas bukan karena kebaikan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita ketika kita masih berdosa. Bukan katakan, oh kamu hidup kudus dulu maka aku akan menebus engkau. No, gak ada ayatnya. Ayatnya mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada saudara dan saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa bukan? Tidak ada tuntutan. Inilah artinya bahwa saudara dan saya dipilih oleh Allah untuk kita boleh percaya pada Tuhan Yesus dan kita memperoleh keselamatan itu yang merupakan anugerah dari Allah. Kenapa dikatakan anugerah? Karena semua itu tidak layak untuk kita terima, tetapi Allah melayakkan itu untuk kita menerimanya. Itulah kasih Allah yang luar biasa buat kita. Allah itu kasih, dan semua kasih diawali dari Dia dan berakhir di dalam Dia. Yesus Kristus datang untuk menyingkapkan Bapa, untuk memberitakan tentang Bapa surgawi. Ia datang ke dalam dunia karena Ia mengasihi kita secara pribadi, secara individual. Kasih Allah kepada saya, kasih Kristus kepada saya
kasih Roh Kudus kepada saya, membuka pintu bagi saya untuk mengasihi Allah dan orang lain. Jadi saudara, kalau kita bisa mengasihi bukan karena kekuatan saudara dan saya, tadi saya katakan, tetapi karena Allah yang lebih dahulu mengasihi saudara dan saya, dan kita mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kita. Dan terlebih jelas kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita berbicara mengutip dari kata-kata Agustin. Dia katakan Allah mengasihi setiap kita seolah-olah hanya ada kita yang bisa dikasihinya. Kenapa? Kita adalah tujuan atau objek dari kasih Allah itu. Bersyukurlah kalau kita betul-betul menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat, bahkan kita yang menerima anugerah kasih Allah itu, sehingga kita diselamatkan. Jadi saudara, ini hubungan kita pribadi dengan Allah. Mari kita nyatakan bahwa kita mengasihi Allah, dan kita juga aplikasikan, kita bisa mengasihi sesama. Saya percaya kalau saudara dan saya punya urusan yang tidak baik dengan Allah, maka kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Sebab itu mari kita bereskan dulu hubungan kita dengan Allah kita. Ketika Tuhan pulihkan, kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka saya percaya kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Amin. Jadi saya katakan, kasih Yesus Kristus adalah kasih pribadi. Jadi mari kita yang dikasihi Allah menyatakan kasih itu kepada banyak orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, yang kedua, kasih Yesus Kristus adalah bersifat universal. Kenapa dikatakan bersifat universal? Kita melihat dari satu ayat Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dikatakan di sini ini merupakan bersifat universal. Yesus Kristus mengasihi semua orang di semua tempat. Ia mengasihi orang-orang dari semua suku bangsa, di semua benua, seperti yang diungkapkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Seorang pernah berkata, jika semua Alkitab dihancurkan dan hanya ada satu ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, semua orang di semua tempat masih dapat diselamatkan dengan mempercayai ayat kesayangan yang sering dikutip ini. Jadi saudara, ini bukan jimat, tetapi ini satu penyataan Allah karena dia begitu besar mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal, hidup untuk selama-lamanya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan selamat. Maka Tuhan akan menganugerahkan itu buat kita. Wow, luar biasa bukan? Kita percaya Allah sedemikian rupa mengasihi. Jadi kasih Allah ini berlaku universal. Dia tidak memandang suku bangsa, warna kulit, bagaimana rambut kita ikal atau lurus, hidung kita mancung atau pesek. Tapi Tuhan mengasihi kita secara pribadi tadi katakan. Dan sekarang secara universal kasih Tuhan Yesus berlaku di dalam dunia ini. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyatakan kasih kita kepada banyak orang. Kita tidak tahu apakah mereka dipilih oleh Tuhan atau tidak. Tapi mari kita berusaha untuk mempengaruhi mereka. Kita terlibat dengan mereka sehingga sungguh kita bisa
menyatakan kasih Allah buat banyak orang. Buat banyak orang. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga kasih Yesus Kristus adalah kasih yang penuh kuasa. Kasih yang penuh kuasa. Mengapa kasih Tuhan Yesus Kristus dikatakan kasih yang penuh kuasa? Karena kasih Yesus Kristus berkuasa untuk mencari orang-orang yang berdosa. Mengapa demikian, Pak? Oleh karena kasih yang dinyatakan oleh saudara dan saya kepada mereka, orang-orang yang berdosa, mereka bisa terpanggil oleh karena kasih yang dinyatakan kepada mereka. Sebab itulah yang menjadi tujuan Allah bagi mereka yang tersesat. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa? Mereka yang berdosa, mereka yang belum mengenal tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara dan saya menjadi utusan untuk menyatakan kasih itu buat mereka. Sehingga mereka terpanggil, sehingga mereka tergerak dan mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena kuasa dari kasih Yesus Kristus. Di dalam ayat selanjutnya saudara kita bisa melihat dari Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat 28 yang mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, inilah tujuan dari Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kita memperingati, kita bisa melihat di Paskah ini bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdosa. Kita mengingat kembali bahwa dia sudah merelakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus, itulah kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Kasih Yesus Kristus berkuasa menyelamatkan orang-orang yang sesat. Tadi kita diingatkan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat itu saudara. Ingat itu dia menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Artinya orang-orang yang masih berdosa. Supaya mereka kembali kepada Bapa dan mereka dipulihkan. Kasih Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk melindungi orang-orang kudus. Menyertai orang-orang kudus di sepanjang jalan kehidupan mereka. Ini yang perlu kita bisa melihat. Sungguh bahwa perlindungan Allah itu nyata bagi setiap orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini siapa? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Sehingga dalam firman Tuhan dikatakan orang kudus. Nah, kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 34 sampai ayat 38. Yang berbunyi, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Perlindungannya nyata. Jadi saudara, apa yang harus kita takutkan? Bukan berarti kita menantang, tidak. Perlindungan Allah akan nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebab Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah berkorban bagi kita. Dia yang sudah menebus kita. Tentunya Dia akan melindungi, Dia akan memproteksi kita, Dia akan menyertai kita. Sungguh luar biasa, bukan? Kasih Allah yang kita miliki. Kasih Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita. Di masa pandemi ini, kita patut bersyukur. Kalau kita sampai hari ini bisa tetap sehat, saya percaya perlindungannya nyata. Pak, bagaimana dengan mereka yang terkena virus corona, COVID-19 ini? Apakah mereka tidak dilindungi oleh Allah? Saya percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Melalui hal itu bisa menjadi satu kesaksian. Banyak di antara kita juga mungkin yang pernah terkena, akhirnya dia sembuh. Dan kita bisa melihat kesaksian mereka. Betapa luar biasanya kasih Allah, penyertaan Allah, perlindungan Allah. Dan dia bisa berkata, inilah kesempatan hidupku yang kedua. Mungkin dengan melalui itu, dia akan lebih sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Dia akan lebih menghargai kehidupan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan. Kita yang sehat, kita melihat dari pengalaman-pengalaman mereka, bahwa sungguh Tuhan mengasihi umatnya. Tidak pernah Dia meninggalkan umatnya. Saya percaya pertolongannya ajaib. Kasihnya penuh dengan kuasa. Hari ini saudara, kita belajar 3 hal tentang kasih Yesus Kristus. Yang pertama, kasih Yesus Kristus adalah bersifat pribadi. Yang kedua, kasih Yesus Kristus bersifat universal. Dan yang ketiga, kasih Yesus Kristus adalah kasih yang penuh dengan kuasa. Mari saudara menjelang Paskah ini, mari kita renungkan. Kasih Allah yang besar tetap melingkupi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita masih tetap ada sampai hari ini, itu karena anugerahnya yang penuh dengan kuasa. Kasihnya yang melingkupi kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan yang besar. Yang boleh kita nikmati hari lepas hari. Sebab itu mari kita beritakan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar itu buat banyak orang. Sehingga banyak orang diselamatkan karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh diingatkan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar menjelang Paskah ini Tuhan. Kami mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kami, yang sudah menebus dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa, kelemahan kami. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang memerlukan kasih Tuhan Yesus yang menebus kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas buat kami. Terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Wow, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya, tiada duanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur untuk kesempatan kita beribadah bersama-sama secara online. Dan pagi ini mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah Engkau Allah yang memberkati kami, menjamah kami dan melindungi kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.